Halo teman-teman semuanya, Anka di sini. Mari kita belajar tentang pupuk. Di video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana garam amonium dan nitrat dapat digunakan sebagai pupuk. Serta kita juga akan mendeskripsikan kegunaan pupuk NPK dalam pertumbuhan tanaman. Sebelum kita membahas materi utamanya, mari kita renungkan pertanyaan berikut ini ya. Apakah sari makanan saja cukup untuk kelangsungan hidup tanaman? Kalau misalnya cukup nih, zat apa saja sih yang penting bagi mereka? Pause video ini untuk menjawab, dan apabila kalian tahu jawabannya, komen aja di bawah. Jadi sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, ada baiknya kita juga perlu tahu, apa saja sih yang dibutuhkan oleh tanaman? Oke, yang dibutuhkan oleh tanaman adalah yang pertama pastinya makanan. Dan makanan ini dihasilkan dari produk fotosintesis. Seperti kita tahu bahwasannya fotosintesis memerlukan air dan karbon dioksida. Selain makanan, tanaman juga perlu bernafas. Jadi pada saat tanaman bernafas, mereka memerlukan oksigen atau O2. Nutrisi-nutrisi ini dapat diperoleh oleh tanaman dari tanah. Nutrisi yang didapatkan oleh tumbuhan dari tanah adalah air, sedangkan nutrisi yang didapatkan oleh tumbuhan dari udara adalah karbon dioksida dan oksigen. Namun, apakah mereka cukup? Bagaimana dengan kesehatan-kesehatan yang diperlukan oleh tanaman itu sendiri? Dari sini, ternyata makanan dan oksigen sendiri tidak cukup. Tumbuhan memerlukan elemen-elemen yang lain seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Nitrogen, fosfor, dan kalium itu sendiri berguna untuk menjaga kesehatan-kesehatan organ pada tumbuhan itu. Jadi apa sih kegunaan nitrogen, fosfor, dan kalium itu sendiri? Mengapa nitrogen, fosfor, dan kalium itu sangat penting bagi tumbuhan? Mari kita ulik bersama-sama, dan kita mulai dari nitrogen. Nitrogen di sini membantu pertumbuhan tanaman, khususnya kesehatan dedaunan. Jadi apabila kalian punya sayur nih, sayur yang kalian makan kebanyakan mempunyai daun-daunan yang sehat. Maka dari itu, mereka harus mendapatkan asupan nitrogen yang cukup. Bagaimana dengan fosfor? Fosfor di sini ternyata sangat berguna untuk menjaga kesehatan akar, seperti umbi-umbian, lobak, ataupun wortel. Tanpa asupan fosfor yang cukup, umbi-umbian ini tidak akan memiliki akar yang sehat, dan pada saat dipanen pastinya mereka tidak akan sesegar yang kalian dapatkan pada saat kalian membelinya di pasar. Dan yang terakhir adalah potasium. Potasium ini sangat penting pada tumbuhan yang memproduksi bunga ataupun buah yang sehat seperti kembang kol ataupun buah-buahan lainnya seperti pisang, apel, anggur, dan sebagainya. Akan tetapi, begitu sial nasib tumbuhan karena nitrogen, fosfor, dan kalium ini sangat sulit untuk ditemukan dan unsur-unsur ini sangat terbatas di dalam tanah. Jadi, bagaimana nih cara kita untuk mengembalikan nutrisi-nutrisi yang hilang di dalam tanah, khususnya untuk nitrogen, fosfor, dan kalium? Pasti kalian tahu jawabannya. Apa yang kita gunakan untuk mengembalikan nutrisi-nutrisi itu? Ya, benar sekali. Kalian memerlukan pupuk untuk merevitalisasi nutrisi-nutrisi di dalam tanah yang hilang, khususnya untuk elemen-elemen seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Khusus untuk pupuk sendiri, mereka diklasifikasikan menjadi dua jenis. Yang pertama untuk penggunaan umum, yaitu adalah pupuk nitrogen, dan yang kedua adalah untuk penggunaan khusus, yaitu adalah pupuk NPK. Di slide kali ini, mari kita bahas mengenai pupuk nitrogen saja ya. Pupuk nitrogen adalah pupuk yang kaya akan kandungan nitrogen. Seperti contohnya adalah amonium nitrat atau NH4NO3. Di amonium nitrat banyak terdapat unsur nitrogen. Presentase massa nitrogen yang terdapat pada amonium nitrat adalah sebesar 35%. Mungkin tidak terlalu besar, tapi presentase ini sudah cukup untuk memenuhi asupan-asupan nitrogen yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Sedangkan cara kita untuk mensintesis amonium nitrat itu sendiri adalah dengan mencampurkan amonia dan asam nitrat dengan perbandingan 1:1. Mungkin kalian pun bertanya pada diri kalian, apakah pupuk nitrogen hanya amonium nitrat? Apakah tidak ada pupuk yang lain yang dapat digunakan selain amonium nitrat sebagai pupuk nitrogen? Jawabannya adalah tidak, karena setiap garam yang memiliki kadar nitrogen dapat disebut sebagai pupuk nitrogen. Seperti halnya amonium karbonat, amonium sulfat, mereka juga dapat digunakan sebagai pupuk nitrogen yang dapat memenuhi asupan-asupan tumbuhan yang teman-teman tanam di rumah. Jenis pupuk yang kedua adalah pupuk untuk penggunaan khusus, yaitu adalah pupuk NPK.
Pupuk NPK ini sangatlah unik karena mereka digunakan secara ekstensif bagi tumbuhan-tumbuhan yang memerlukan kadar nitrogen, fosfor, dan potasium yang tinggi. Biasanya pupuk NPK digunakan untuk sayuran dan buah-buahan, seperti wortel yang membutuhkan fosfor, buah-buahan yang membutuhkan potasium, dan sayur-sayuran seperti bayam yang membutuhkan banyak sekali asupan nitrogen. Pada saat kalian melihat kemasan pupuk NPK, mungkin kalian akan tercengang dengan 3 nomor yang besar yang dituliskan di dalam kemasan pupuk NPK. Pada dasarnya, 3 tulisan ini atau 3 nomor ini menjelaskan presentase nitrogen, fosfor, dan kalium yang ada di dalam pupuk itu sendiri. Di sini terdapat nomor 21, 8, dan 11 yang ditulis secara berurutan. Maka dari itu, apabila kita ingin mengartikan 3 nomor yang ada di dalam kemasan pupuk NPK, 21 adalah kandungan 21% nitrogen, 8 berarti kandungan 8% untuk fosfor, dan 11% adalah kandungan potasium yang ada di dalam pupuk itu sendiri. Mungkin belum 100% ya, karena sisanya adalah zat-zat pendukung yang berguna untuk pertumbuhan tanaman yang teman-teman sedang tanam di rumah. Jadi gimana? Kalian sudah ngerti kan jenis-jenis pupuk dan kandungan-kandungan yang terdapat dalam pupuk, fungsi pupuk, dan gunanya untuk pertumbuhan-tumbuhan yang ada di kebun kalian? Apabila teman-teman memiliki pertanyaan, seperti biasa, kalian dapat menuliskan pertanyaan kalian di dalam kolom komentar di bawah. Apabila kalian suka dengan video ini, tolong di-like. Dan apabila kalian suka dengan konten-konten yang saya kerjakan, jangan lupa subscribe dan share video ini kepada teman-teman kalian yang kesulitan dengan pelajaran kimia di sekolah. Saya Anka, sampai jumpa di video selanjutnya.